Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang the effect of digital accounting. Sebelum itu, mari kita perkenalan lebih dahulu. Nama saya Ratna Dwi Budi Rahmawati dengan NPM akhiran 084. Dan saya Arnes Cendana dengan NPM 062. Nama saya Giovanni Deni Saputro dengan NPM akhiran 257. Nama saya Muhammad Akil Musafik dengan NPM 336. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang introduction. The current digital accounting system is developing rapidly due to technological advances with the aim of reducing the workload of accountant using technology in carrying out redundant text and diverting their attention to more advanced situations. However, today's digital accounting systems are different from before because today software deals with big data, the implementation of blockchain technology, and Internet of Things atau IoT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mengenai tentang literatur review dan juga hypothesis development, untuk yang pertama ada yang namanya digital accounting system atau biasa yang disebut sistem akuntansi digital. Adalah secara tradisional disebut dengan sistem yang digunakan organisasi untuk mengumpulkan data dan juga informasi keuangan sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan juga meningkatkan kinerja akuntansi. Kemudian yang kedua ada quality. Quality atau kualitas ini adalah tingkat baik buruknya atau tarif derajatnya sesuatu hal. Kemudian yang ketiga ada decision making, yaitu pengambilan keputusan yang dimana ini tuh suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil ketindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Jadi dalam pengambilan keputusan ini diharapkan dapat mengambil keputusan yang paling tepat di antara beberapa alternatif lainnya. Dan juga ada juga yang namanya digital accounting system adalah suatu hal yang paling penting dalam intelijensi bisnis. Mengapa demikian? Dengan adanya sistem akuntansi digital, maka dapat mempermudah dan juga memberikan keefisienan dalam memperhatikan dan juga mengimplementasikan siklus akuntansi. Kemudian yang selanjutnya ada business assessment atau kecerdasan bisnis, di mana ini adalah sebagai berbagai metode terkomputerisasi atau digital untuk mengubah data menjadi informasi yang pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya ada data quality refers to the quality. Jadi dalam hal ini kualitas data itu mengacu pada pengambilan keputusan atau representasi fakta yang terkait. Jadi perbedaan antara kualitas dan informasi itu terlihat jelas dalam konteks informasi yang dijelaskan. Boleh di next. Selanjutnya ini ada hipotesis development, di mana ada data quality, kemudian ada information quality, dan juga sistem quality yang bersatu atau bekerja sama untuk menghasilkan suatu keputusan. Jadi dalam hal ini, dalam pengambilan keputusan diperlukan adanya kualitas data, kemudian informasi yang berkualitas, dan juga sistem yang berkualitas, ya, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Kemudian pada hipotesis 1 ada yang dinamakan hipotesis 1 ini ada yang namanya kualitas data berhubungan dengan kualitas pengambilan keputusan. Mengapa demikian? Karena dalam pengumpulan ini dapat memberikan tingkat keberhasilan kita, di mana ini tuh berhubungan. Kemudian hipotesis yang kedua adanya data
atau kualitas data berhubungan dengan kualitas informasi. Kemudian hipotesis ketiga ada yang namanya kualitas informasi sangat berhubungan dengan mediasi atau kualitas pengambilan keputusan. Ya, untuk hipotesis yang keempat adanya kualitas informasi memediasi hubungan antara kualitas data dan juga kualitas pengambilan keputusan. Kemudian hipotesis yang kelima, kualitas informasi memediasi hubungan antara kualitas dan kualitas sistem dan kualitas pengambilan keputusan. Untuk hipotesis yang keenam, adanya kualitas sistem berhubungan positif dengan kualitas pengambilan keputusan. Dan hipotesis yang ketujuh, adanya kualitas sistem berhubungan positif dengan kualitas informasi. Dan untuk hipotesis yang terakhir, yaitu hipotesis ke-8, di mana budaya pengambilan keputusan analitik memodelisasi hubungan antara kualitas informasi dan kualitas pengambilan keputusan. Jadi dalam hipotesis ini kami menganggap bahwasanya hal-hal tersebut dapat dibuktikan. Nah, untuk selanjutnya terkait tentang result dan juga hasil dari diskusi kami ada di slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu research method atau metode penelitian. Pengukuran instrumen kuesioner menggunakan konstruk dan ukuran yang telah divalidasi dalam literatur sebelumnya. Langkah-langkah dipilih berdasarkan literatur terkait untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Semua pengukuran item ditampilkan di lampiran 1 dan dinilai menggunakan skala Likert 5 poin dari 1 yang berarti tidak setuju hingga 5 yang berarti setuju. Kerangka sampel penelitian ini adalah 16 bank syariah dan bank umum yang menyumbang sekitar 1/4 perekonomian nasional. Daftar lengkap pengguna akuntansi digital yang bekerja di bank-bank ini tidak diperoleh karena alasan privasi. Pengambilan kuesioner menggunakan perangkat lunak G-Power digunakan untuk mengukur ukuran sampel minimum. Next. Result and discussion atau diskusi dan hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4, nilai dalam huruf tebal mewakili akar kuadrat dari average, variance, extract. Semua faktor dalam hal ini ditemukan bahwa akar kuadrat dari average, variance, extract masing-masing dari 12 faktor laten lebih tinggi daripada korelasi dengan faktor lain. Cross-loading adalah cara ketiga yang digunakan untuk mengevaluasi validitas diskriminan yang berfokus pada cross-loading item, di mana item diharapkan memuat lebih banyak faktor yang diusulkan daripada faktor lainnya. Seperti yang ditampilkan pada tabel 5, hasil menunjukkan bahwa semua faktor memuat lebih tinggi pada faktor yang berkorespondensi daripada faktor lain dalam model jalur ini. Oleh karena itu, analisis menunjukkan bahwa sebagian besar faktor dan sinyal dalam model lintasan menunjukkan validitas diskriminan dapat diterima. Pada tabel 6, menunjukkan penjumlahan hasil setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian. Pertama, hasil menunjukkan bahwa kualitas pengambilan keputusan secara signifikan dan positif dipengaruhi oleh information quality atau kualitas informasi dan data quality atau kualitas data yang memiliki peran pengaruh paling tinggi di antara faktor pendorong kualitas pengambilan keputusan yang lain, yang berarti bahwa semua hipotesis ini didukung. Sebaliknya, ditemukan hubungan yang tidak signifikan antara sistem quality atau kualitas sistem dan decision making quality atau kualitas pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan hipotesis yang relevan dan tidak pengaruh yang signifikan dan positif terhadap information quality atau kualitas informasi. Baik, itu selanjutnya, dari hasil diskusi kita bisa menilai bahwa beberapa faktor terkait dari model keberhasilan sistem informasi dengan menunjukkan bahwa kualitas data dan informasi, kecuali kualitas sistem, dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam sistem akuntansi digital pada Bank Yordania seperti yang ditampilkan pada gambar 3 di sebelah. Hasil empiris memberikan bukti kuat tentang peran kualitas data dalam kualitas pengambilan keputusan dan kualitas informasi dengan sistem akuntansi digital.
Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kualitas data merupakan faktor keberhasilan penting untuk sistem informasi, yang pada gilirannya mempengaruhi penyediaan informasi berkualitas tinggi untuk pengambilan keputusan termasuk pengolahan data dengan cara yang berguna bagi kinerja individu dan organisasi. Hasil ini juga sejalan dengan temuan Delon dan McLean pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa kualitas informasi merupakan peran penting dalam meningkatkan kinerja organisasi dan individu. Demikian juga Pretty Maki pada tahun 2006. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan akan informasi kualitas tinggi sangat penting bagi organisasi untuk membuat keputusan yang koheren dan berhasil dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat saat ini. Sebaliknya, kualitas sistem secara signifikan mempengaruhi kualitas informasi. Namun, hasil penelitian kami hanya menunjukkan hasil yang signifikan antara kualitas sistem dan dampak positif pada kualitas informasi, tapi juga menegaskan bahwa kualitas sistem memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan. Demikian, hasil ini berarti bahwa pengguna merasa sulit untuk menggunakan sistem akuntansi digital dan dianggap tidak mudah untuk digunakan karena membutuhkan lebih banyak tenaga dan waktu dalam proses pengambilan keputusan, dan pada gilirannya tidak meningkatkan kualitas ini. Jadi next. Lalu di penelitian kami menemukan sebuah batasan dan apa yang harus dikerjakan di masa depan, yaitu yang pertama adalah penelitian kami menemukan salah satu keterbatasan mewakili temuan generalisasi, yaitu studi ini hanya dilakukan dalam konteks bank di Yordania. Demikian, hasil kami mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke konteks lain. Hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke sektor lain dan sebaliknya. Oleh karena itu, pekerjaan ke depan harus fokus pada sektor lain seperti sektor jasa dan manufaktur yang juga menggunakan akuntansi digital dalam aktivitas bisnisnya. Yaitu yang kedua, penelitian ini mengumpulkan data dari kantor pusat di Amman, ibu kota Yordania. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas penelitian ini ke kota-kota lain karena dimungkinkan responden di bagian lain mungkin memiliki cara sendiri untuk menghadapi yang kami permasalahkan. Lalu yang terakhir ada satu batasan tambahan, yaitu sifat konstruksi prediktor yang digunakan dalam pekerjaan ini yang terkait dengan faktor teknologi. Misalnya, pelatihan pengguna karena kurangnya program pelatihan yang memadai merupakan kendala dalam mencapai manfaat penuh yang diharapkan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Sistem akuntansi digital adalah solusi yang inovatif dan efektif untuk mempermudah proses akuntansi dalam sebuah organisasi. Dengan menggunakan sistem akuntansi digital, informasi keuangan dapat dikelola secara lebih efisien dan akurat, sehingga memudahkan pengambilan keputusan oleh manajemen. Namun penggunaan sistem akuntansi digital juga memiliki beberapa risiko dan tantangan, seperti biaya informasi dan pemeliharaan keamanan data, dan ketergantungan pada teknologi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perencanaan yang matang sebelum memutuskan untuk mengadopsi sistem akuntansi digital dalam organisasi secara keseluruhan. Hasil kami memberikan metode teoritis untuk menilai kemampuan sistem akuntansi digital dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di antara bank-bank Yordania. Model teoritis ini juga dapat menjadi pedoman untuk kegiatan penelitian di masa depan dalam domain terkait. Sistem akuntansi digital dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi dalam pengelolaan informasi keuangan, namun harus dipertimbangkan dengan hati-hati sebelum diimplementasikan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap bahwa presentasi ini bermanfaat bagi penonton sekalian. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih telah menonton video ini.